Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi juga mengungkapkan harga beras di pasaran mulai turun menjadi Rp14.000 per kilogram, yang sebelumnya mencapai Rp18.000 per kilogram. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut bahwa harga beras di pasaran mulai turun menjadi Rp14.000 per kilogram setelah harga gabah kering panen di tingkat petani atau di sisi hulu juga turun. Dari sebelumnya di atas Rp8.000 per kilogram, kini secara nasional rata-rata berada di harga Rp7.040 per kilogram. Arief meyakini apabila harga gabah tersebut sudah turun, maka harga beras juga akan terkoreksi signifikan. Hal ini seiring dengan masuknya musim panen raya yang diprediksi mencapai 3,5 juta ton pada periode Maret hingga April 2024. Harga gabah hari ini rata-rata nasional Rp7.040. Sebelumnya di atas Rp8.000. Selalu kami sampaikan agar mudah menghitungnya, Pak Menteri, para gubernur, Bapak Ibu semua. Kalau harga gabahnya 8.000 atau 9.000 berarti harga berasnya tinggal kalikan 2, jadi 18.000 ya. Dan hari ini begitu harga gabah 7.000 otomatis beras itu akan terkoreksi sekitar Rp2.000, jadi angkanya sekitar 14.000 kembali ke HET, Pak Menteri. Arief juga berterima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pangan yang terus bersinergi dalam menjaga suasana tetap kondusif, utamanya untuk perberasan nasional. Ia pun memastikan stok beras nasional akan tercukupi, terutama dalam menyambut Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Pemirsa, pemerintah terus berupaya mewujudkan pangan yang terjangkau bagi masyarakat, utamanya jelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi meminta kepada semua kepala daerah untuk melakukan 3 hal, salah satunya dengan melakukan pemantauan harga pasar, baik di pasar induk, pasar tradisional, hingga pasar retail modern. Badan Pangan Nasional menggelar rapat koordinasi bersama lintas kementerian dan lembaga serta pengusaha di bidang pangan untuk mewujudkan pangan yang terjangkau bagi masyarakat jelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa rapat tersebut digelar untuk menyeimbangkan pangan dari sisi hulu hingga hilir sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang meminta Bappenas untuk terus menjaga pangan agar bisa tetap stabil secara pasokan dan harga terjangkau di masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Untuk itu, ia meminta kepada semua kepala daerah, baik gubernur dan bupati hingga wali kota se-Indonesia agar melakukan 3 hal. Pertama, mengencarkan gerakan pangan murah yang bersinergi dengan Perum Bulog dan sejumlah asosiasi pangan yang ada di setiap daerah-daerah. Kedua, melakukan koordinasi dengan tim pengendali inflasi daerah. Dan yang ketiga adalah dengan melakukan pemantauan harga pasar, baik di pasar induk, pasar tradisional, hingga pasar retail modern. Pemantauan pasar ini tentunya ada beberapa beras SPHP yang memang harus dijual maksimum 10.950. Tidak boleh ada beras SPHP karena ini ada uangnya Pak Isa, Pak Dirjen Anggaran, ya, nggak boleh lebih dari 10.9. Kemudian tim dari pemerintah pusat, ya, lintas kementerian dan lembaga tentunya akan mensupport dan memonitor semua evaluasi ke daerah, sehingga nanti masyarakat bisa beribadah dengan nyaman. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Bapak Rekraf Nia Niscaya dalam The Weekly Brief with Sandi dalam Senin 4 Maret 2024 menyebutkan buka puasa atau sahur bersama yang dilakukan oleh masyarakat selama Ramadan bisa menjadi peluang bagi perhotelan selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan kerap terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara maupun pergerakan wisatawan domestik di tanah air yang berdampak pada penurunan okupansi kamar hotel terutama di kota besar seperti Jakarta.
Oleh karena itu, buka puasa atau sahur bersama yang dilakukan oleh masyarakat selama Ramadan bisa menjadi peluang bagi perhotelan selama bulan Ramadan. Hal tersebut disampaikan Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya dalam The Weekly Brief with Sandi pada Senin 4 Maret 2024. Nia Niscaya menyebutkan sektor perhotelan dapat memanfaatkan dan menawarkan peluang ini kepada masyarakat yang ingin iftar, sahur, ataupun sholat tarawih bersama karena hotel memiliki kapasitas tempat yang besar untuk bisa mengakomodasi di mana orang bisa berkumpul bersama dengan kepentingan yang sama. Tak hanya itu, Kemenparekraf juga menyarankan kepada sektor perhotelan agar terdapat diskon atau fleksibilitas harga kamar untuk menarik masyarakat mengisi kamar-kamar hotel selama Ramadan. Langkah tersebut juga dapat membantu memenuhi biaya operasional hotel selama Ramadan seperti pembayaran gaji karyawan, pembersihan kamar, dan sebagainya. Namun terjadi itu tadi nanti ketika Lebaran, nah itu memang beda. Nah, mudah-mudahan di saat puasa ini orang bisa melakukan sesuatu yang beda gitu ya, atraksi, aktivitas misalnya iftar bersama, atau mungkin habis sholat tarawih bersama, atau mungkin mau sahur bersama gitu ya. Ini juga satu peluang yang bisa ditawarkan oleh hotel karena hotel itu punya tempat yang besar yang orang bisa bersama dengan kepentingan yang sama. Gelaran South by Southwest di Austin, Texas, Amerika Serikat menjadi kesempatan emas mempromosikan produk inovatif masyarakat Jakarta kepada dunia. Pameran ini akan mempertemukan perusahaan rintisan dan perusahaan mapan dan diyakini akan membangun jaringan serta peluang investasi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendukung 10 perusahaan rintisan atau startup lokal Indonesia di pameran internasional South by Southwest Online Creative Industries Exhibition di Austin, Texas, Amerika Serikat pada 8 hingga 16 Maret 2024. Pameran ini merupakan pameran industri kreatif kelas dunia yang mempertemukan perusahaan rintisan maupun perusahaan mapan untuk membangun jaringan dan peluang investasi. Ke-10 startup akan ditampilkan secara menarik dalam kebasan Pavilion Indonesia dengan 360 virtual exhibition platform yang dapat diakses publik secara luas melalui laman sxsw.indonesia.travel. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Baparekraf Nia Niscaya mengatakan, acara ini menjadi kesempatan emas untuk mempromosikan produk inovatif Jakarta kepada dunia. Kemenparekraf mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta dan KJRI Houston yang berkomitmen mendukung sehingga kegiatan ini dapat berlangsung. Mudah-mudahan sangat optimal kehadiran kita di sana. Pemirsa, usai jeda Kominfo Newsroom akan segera kembali dengan dialog bantuan pangan beras kiat pemerintah jaga kebutuhan masyarakat sesaat lagi.